Orang yang memanggang ikan yang diasinkan, yang masing-masing berharga 30.000, dia adalah Yang Mulia Dewa Naga yang bersembunyi 3 tahun lalu, dan kembali ke kampung halamannya untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Namun siapa sangka, hari-hari damai itu hanya sebentar, sang istri semakin menampakkan sifat angkuhnya. Dia siap menceraikannya, ketika dia mendengar bahwa dia telah diterima sebagai murid oleh Dewa Naga, tetapi dia tidak tahu bahwa orang itu adalah suaminya selama 3 tahun terakhir. Dia sangat kurang ajar sehingga dia memberitahu tuannya, bahwa dia dan suaminya belum pernah bersama. Sekarang mohon bergabunglah denganku, dalam menerima kemarahan Ordo terhadap orang-orang yang rakus akan kejayaan. Ketika ayahku masih hidup, dia mengatakan bahwa bakatku tidak sebaik kamu, sehingga dia tidak menerimaku sebagai murid. Ayahku juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Hei, mereka membicarakanmu, tidak apa-apa ikut campur, asal jangan berisik. Sedangkan ayah dan anak itu masih hidup. Kamu selalu bertengkar denganku. Saat ini, sangat sulit menemukan seorang jenius seni bela diri seperti Diep Citu. Apakah kamu masih ingin bertarung denganku hari ini? Aku harus mengajarimu dengan baik. Yang menang, orang itu akan menerima Diep Citu sebagai muridnya. Kinmu, biaya yang sama, biarkan junior kita bubar dulu. Bisakah kita bertarung dengan baik? Aku tidak tahan lagi, 2 orang terkenal ini, aku ingin segera bertarung. Ayah dan anak, mereka belum mati. Jangan bertengkar lagi, tubuh adalah kebijaksanaan orang-orang hebat. Jangan jadikan dirimu sebagai contoh untuk dipelajari anakmu nanti. Keluarlah untuk bertarung, apakah kamu takut? Ingin menerima murid, kalian pantas mendapatkannya. Istriku, aku pribadi akan mengajar. Diep Ci Kam adalah istrinya. Semuanya di luar rumornya, adikmu berbakat dalam seni bela diri. Sudah beberapa tahun sejak kita bertemu, bahkan ayah dan anak itu juga ingin menerimanya sebagai murid. Guru Ci Tantien pernah melatih sejumlah master hebat, telah hilang selama 3 tahun hingga sekarang. Begitu dia meninggalkan gunung, dia ingin menerima Citu menjadi muridnya. Nona Citu bukan hanya seorang jenius, aku pikir dia juga pasti memiliki bakat yang hebat. Setiap 1000 tahun ada satu hubungan yang benar. Keluarga Diep akan menjadi makmur. Tentu saja adikmu secantik bunga dan memiliki bakat alam yang luar biasa. Kalian berdua membicarakannya, apa yang kamu maksud dengan dia? Jika kami berkata demikian, kami tidak bisa membiarkan pria tak berguna itu datang dan menghentikan jejak keluarga Diep. Keluarga Diep adalah ahli seni bela diri, sudah 100 tahun, aku tidak menyangka, masih ada peluang untuk bangkit. TNI siapkan persembahan untuk adikmu, apakah kamu sudah siap? Ibu, yakinlah, aku telah mendengarkan dengan seksama. Ayah dan anak itu suka mengoleksi barang antik, terutama porselen King Hua dari dinasti Yuan. Keluarga Diep kami hampir bangkrut, menghabiskan lebih dari 100 juta. Baru saja membeli vas porselen Tan Hoa ini dari luar negeri. Berikan kepada anakmu, dia pasti menyukainya. Ibu, bolehkah aku melihatnya? Aku belum pernah melihat harta karun yang bernilai lebih dari 100 juta. Hati-hati, Bibi, itu bukan aku tidak bisa menahannya, tapi apa itu? Ibu, apa yang harus dilakukan? Besok, pesta pemujaan biksu saudara perempuanku ada di sini, dan hadiah pemujaan biksu telah hilang. Ibu, apa yang terjadi? Kamu benar, dia melanggar persembahan Nonatu untuk memuja biksu itu. Ibu, lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Ibu, ada apa? Luktram membatalkan persembahan anakku kepada biksu itu. Kamu, suamimu yang tidak berguna. Aku pasti takut jika kamu menjadi rumit, kamu akan menyakitinya. Karena itulah aku sengaja merusak sesaji, yang telah disiapkan adikku untuk ayah dan anakku. Luktram, aku seharusnya sudah menebaknya. Mengetahui bahwa ayah dan anak perpustakaan menerimaku sebagai murid, tapi dia tidak bahagia untukku. Sebaliknya, aku merusak persembahan yang telah aku persiapkan dengan sepenuh hati. Besok adalah pesta pemujaan biksu, dia memberitahuku cara berbicara dengan ayah dan anak itu. Bagaimana cara berbicara dengan 2 pejabat tinggi yang datang mengunjungi keluarga? Kakak, menurutku dia melakukannya dengan sengaja. Tindakannya itu, sungguh orang yang berpikiran sempit, tidak mengetahui gambaran besarnya. Saat dia sampai, vasnya pecah. Jika tebakanku benar, mereka yang memecahkannya. Raja ini, kamu menipu dan minum di rumah mereka, menyakiti kami selama ini. Dan mereka menghancurkanku tetapi memberimu makan begitu lama. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, dan kamu masih berani memfitnahku. Selain itu,
Memuja seorang guru adalah masalah besar. Bagaimana bisa seorang ibu melakukan hal ini? Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya, aku yang memecahkan vasnya. Dia takut ibunya akan menyalahkannya, jadi dia menyalahkan ibunya. Rumahku punya kamera, kalau tidak percaya itu sudah cukup menjadi bukti. Luke Trump, maksudmu ibuku, kakak dan adikku, mereka telah menipuku. Luke Trump, sang pemimpin harus memegang pedang dan memposisikan dirinya di keempat arah. Tidak seperti kamu yang seharian hanya tahu cara memancing. Jadilah orang yang tidak berguna, makan dan tunggu saja. Dia melakukan kesalahan dan tidak berani mengakuinya. Kapan kamu akan bertanggung jawab? Tahukah kamu mengapa Master menerimamu sebagai pembuat peta? Maksudmu itu karena kamu, kan? Sekarang semua orang bilang fisiknya utuh. Keterampilan seni bela diri yang luar biasa, itulah taruhanku. Berapa banyak ikan yang telah kamu makan? Sekalipun kamu babi, kamu bisa menjadi jenius, itu sudah cukup. Alasan kerajaannya adalah sebagai berikut, jadi kamu bisa mengetahuinya. Baiklah, aku akui, ikan yang kamu masak rasanya tidak enak, tapi kamu mengatakan kepadaku bahwa ikan itulah yang bisa dilihat oleh tuannya. Omong kosong, itu hanya beberapa ikan busuk. Kamu minum air sebelum mengucapkan kata-kata kerajaan ini. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan padamu, pelan-pelan saja, mari kita bercerai. Ternyata kamu sudah siap, bukan? Begitu dia mendapat kesempatan untuk terbang ke level tinggi, dia sudah bersemangat. Membuang suaminya yang sudah 3 tahun bersamanya karena tidak punya apa-apa. Baiklah, sangat bagus, itu sangat bagus. Ada uang di kartu ini, anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Gunakanlah secukupnya, cukup untuk kamu gunakan seumur hidupmu. Besok, di pesta pemujaan biksu, dia akan menerima petisi cerai yang ditandatangani. Maka kamu akan tahu mengapa sang guru menerimamu sebagai muridnya. Juga kalian, besok kalian akan tahu, di mata kalian sendiri. Dua posisi hebat itu sangat tinggi di atas sana. Di depanku, tidak ada cara untuk menekuk punggungmu. Tao Qin, andalkan kamu. Membual dan tidak tahu harus berhenti di mana. Mengapa orang harus berlutut kepadamu? Mungkin, dia pantas mendapatkannya. Ini hanya sedikit trik baginya untuk menyelamatkan harga dirinya. Para murid memberi hormat kepada gurunya. Berdiri, suamiku, aku tidak mengerti. Mengapa kamu tidak memberitahu istrimu? Dia adalah penguasa perpustakaan, guru surgawi yang telah membina banyak guru di dunia. Pemimpin dunia yang hebat ini, dia tidak mengerti. Apa yang aku inginkan, itu adalah perasaan yang tidak tercampur, dengan ketidakmurnian apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain. Tidak terduga, akulah yang sedang jatuh cinta. Musuh Nona Diep telah tiba. Katanya dia datang untuk meminta maaf kepada tuannya. Biarkan dia masuk, kalian mundurlah. Mohon maafkan dosa-dosaku. Raja telah menyiapkan vas porselen untukmu. Berikan persembahan untuk memuja biksu tersebut. Tapi sekarang dia diserang oleh penjahat yang tidak tahu malu. Dia sengaja merusaknya, orang kecil yang tidak tahu malu. Kerusakan apa? Benar-benar memalukan. Dia suamiku, tapi pria itu yakinlah. Karena itu, aku bersiap untuk menceraikannya. Aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi di antara kalian berdua. Pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Mungkin begitu, apapun juga, aku juga pasti menyiapkan hadiah yang tidak perlu. Persembahan yang dia persiapkan tidak menarik perhatianku. Tapi berbicara tentang persembahan, di pesta pemujaan biksu. Karena biksu itu juga bersiap memberinya hadiah. Saat itu, dia mungkin sudah puas. Benar-benar, guru sangat baik kepadaku, bukan saja tidak ada salahnya. Siapkan juga hadiah untukku. Tidak ada apa-apa, aku dan orang itu, belum pernah menikah sebelumnya. Pernahkah kamu mendengar sesuatu? Pimpinan grup Danglong, yang telah hilang selama beberapa tahun akan kembali. Aku benar-benar tidak mengerti, orang yang tidak kompeten seperti Dieptih. Mengapa dia bisa menjadi asisten presiden? Presiden sudah beberapa tahun tidak muncul. Dia duduk tanpa gaji selama ini. Masih perlu mengatakan mengapa, berdasarkan hubungan itu, dia ditunjuk oleh atasannya. Kalian berdua belanja apa? Keluar dari sini. Halo ketua, dia mengambil bajunya dan pergi. Satu perjalanan adalah 10 tahun. Sekarang tinggal 2. Sudah bingung, baru teringat kekayaan triliunan dolarku. Tolong tuan, apa yang sedang dilakukan kakak iparmu? Katakan dengan lantang, dia saat ini adalah sekretaris pribadimu, atau suruh dia berkemas. Tidak menyangka, padahal substansinya begitu luar biasa. Tidak tahu, aku ketua grup Danglong, dan aku suka itu.
Bagaimana rasanya? Halo bos? Bagaimana rasanya? Halo bos? Kenapa kamu? Kenapa bukan aku saja? Kamu di sini untuk apa? Aku memberitahumu. Kakak dan adikku tidak mungkin lagi. Dua orang pasti bercerai. Gantungkan bajumu untukku. Lalu beri aku segelas air. Apakah kamu pikir kamu masih bersikap baik padaku? Sebelumnya, ketika aku mempunyai adik perempuanku, mungkin aku masih sedikit menghormatinya. Sekarang di depanku, dia tidak berbeda dari beberapa waktu lalu. Disinilah aku bekerja, tapi dia menyuruhku pergi. Tempat kerjanya. Ternyata kamu datang mencari pekerjaan. Tolong katakan segera, aku ingin aku yang mengatur pekerjaan untukmu di Danglong Group. Sekarang aku adalah sekretaris pribadi ketua Danglong Group. Pekerjaanku diatur secara pribadi oleh ketua Danglong Group. Dapat dikatakan kurang dari 1 orang, dan lebih dari 10.000 orang. Ingin aku membantumu mengatur pekerjaan, ini sangat mudah. Bagaimana cara mengatur pekerjaanku? Menurutku, perusahaan kita harus memanggil seorang tukang. Pengerjaannya juga tidak rumit. Setiap hari, hanya minum teh di toilet. 1 bulan, 3.000 dong. Apakah itu tidak apa-apa? Aku sendiri berasumsi demikian, aku memperlakukan keluarganya juga tidak buruk. Atur dia menjadi sekretaris presiden. Departemen bisnis terpenting dalam grup, aku tidak mengharapkannya, tanggapi aku seperti itu. Baiklah, dia suka teh toilet sao. Beberapa hari ke depan, aku akan membiarkanmu membayar karena kecanduannya. Karyaku dan Abin, itu karena kamu yang mengaturnya. Dia sangat pandai membakar emas di wajahnya. Itu diatur oleh ketua Danglong Group. Kata Tuan Cho, dia adalah ketua grup Danglong Sao. Kamu ada di mana? Apa yang sedang kamu lakukan? Lihat, dia menyuruhku mengatur pekerjaanku. Aku tidak setuju, dia ingin mengerjaiku. Pria ini, aku belum pernah merobek seperti itu. Aku tidak menyangka orang sepertimu sakit dan gila lagi. Sudah sampai pada titik ini,